Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi teman-teman, kita belajar di perpajakan. Walaupun dalam kesempatan ini kita terpaksa asinkronus ya, karena jadwal wisuda fakultas gitu ya. Jadi mau tidak mau kita lakukan secara asinkronus. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ya di pertemuan minggu sebelumnya gitu. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang faktur pajak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang teori perpajakan khususnya PPN. Kalau di pertemuan ini saya memang akan membahas tentang faktur pajak dan juga membahas perhitungan di PPN. Nah, kalau kalian ingat minggu kemarin, Bu Retno sudah memberikan tugas ya gitu maksimal hari Sabtu tanggal 22 Oktober gitu ya, jam 6 gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan, harapannya nanti ketika melihat penjelasan Bu Retno gitu akan tahu, oh saya kurangnya di sini, saya salahnya di sini gitu. Jadi harapannya ketika ujian besok-besok UTS atau UAS, Mbak dan Mas sudah bisa menguasai dengan baik gitu ya. Nah, saya masuk ke teori dulu. Faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau penyerahan JKP. Nah, ini ada faktor pajak gabungan, ada faktor pajak khusus ya. Nah, untuk penomorannya di sini beberapa hal. Nah, yang ini bisa dibaca sendiri ya. Lembar ke-1 untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual. Dan di sini Bu Retno mengingatkan, jadi kalau PPN itu adalah kita menentukan kurang bayar atau lebih bayar adalah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan gitu ya. Nah, atau ini biasa kita singkat PM. Tapi bagus ya, sudah aja. Nah, kalau pajak masukan ini biasanya kita singkat dengan PM, sedangkan pajak keluaran ini biasanya kita singkat dengan PK gitu ya. Nah, untuk penomoran faktur pajak ini bisa kalian perhatikan gitu ya. Nah, di sini untuk kode transaksi dan statusnya di sini Bu Retno mau menjelaskan. Jadi untuk nomor faktur pajak itu terdiri dari 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Dan untuk 3 kolom pertama ini untuk 2 digit ya. 2 digit itu dipengaruhi oleh ini ya 1 sampai 9 di sini. Sebentar. 1 sampai 9. Jadi 2 digit pertama ini apakah 01, apakah 02, apakah 03 dan seterusnya. Ini berdasarkan ketentuan ini. Tapi yang hijau terakhir ini di sini adalah status ya. Jadi kalau 2 digit pertama adalah kode transaksi, yaitu bisa 01, 02, 03 dan seterusnya sampai dengan 09, tergantung nanti jenis transaksinya gitu ya. Nah, kalau yang 3 digit ini adalah bisa diisi 0 atau 1. 0 itu untuk normal, sedangkan 1 adalah pengganti. Nah, sedangkan ini biasanya ini diberikan dari DJP ya gitu, dan ada ketentuannya. Jadi kita nanti melihat di situ. Nah, untuk yang lainnya gitu ya, saya rasa ini secara teknis nanti bisa dipelajari sendiri, tidak masalah. Nah, Bu Retno di sini langsung saja ke soal atau jawaban kuis PPN yang sudah Bu Retno berikan di minggu lalu ya. Jadi sebenarnya ini mau dibahas di kelas, cuman sekali lagi tidak apa-apa, ini dijelaskan Bu Retno melalui video gitu ya. Makanya videonya di-hide dulu setelah tugas dikumpulkan semua, baru videonya dibuat show
sama Bu Retno supaya kalian bisa ngecek ya, bisa lihat videonya kapan aja gitu. Oh, jawabannya seperti apa gitu. Nah, kita lihat masing-masing bisa melihat sambil melihat soal ya. Tentunya ketika mendengarkan penjelasan Bu Retno ini akan lebih efektif kalian bisa menyerap informasi dari Bu Retno apabila kalian juga sudah membaca soal secara lengkap gitu ya. Nah, untuk soalnya gitu, di situ ada yang ini ya, sebentar. Kalau sesuai soal gitu ya, berarti 001 yang paling atas ya, itu ada tulisan referensi nomor faktur 001 16 1 2 3 4 5 7 8. Nah, sebentar. Di situ kenapa tertulis 16? Karena soalnya itu adalah tahun 2016 gitu ya. Nah, sedangkan kita sekarang soalnya adalah 2022. Jadi di sini ini Bu Retno bold ya, ini harusnya 22. Cuman ketika teman-teman nanti mengerjakan di sini tetap 16 ya gitu. Tetap 16 sesuai soal enggak masalah gitu. Tapi di sini Bu Retno pengen menunjukkan bahwa angka 16 itu dapat dari mana? Sekali lagi Bu Retno ulang, yang paling atas dari soal bisa kalian lihat referensi nomor faktur 001 ya. Atau mungkin Bu Retno sekalian ganti saja. Nah ini ya, cuman teman-teman kemarin menerima soalnya ini nggak masalah gitu ya. Jadi kalau di sini 16 berarti ke bawahnya juga 16. Cuma nih sebenarnya karena di sini tahunnya 2022, berarti ini harusnya juga 2022 gitu ya. Sudah jelas ya. Jadi karena di sini kita lihat ini di sini tahun 2022, berarti di sini pun kita harusnya 22. Nah, kalau 001 seterusnya ini adalah dari DJP ya, kita peroleh apakah offline ataukah ke depan juga bisa online. Yang jelas ini ditentukan dari kantor pajak. Nah, kalau kalian perhatikan, ini 678, ini 690. Berarti ini kayak berurutan gitu ya. Jadi ketika kita transaksi pertama, kita pakai 678, transaksi kedua berarti 679. Nah, untuk jelasnya kita masuk ke soal gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini masih 16, enggak apa-apa ya, nanti biar disesuaikan Bu Retno gitu ya. Kalau teman-teman mengerjakannya tetap 02016 misalkan enggak apa-apa, Bu Retno anggap betul gitu ya, karena memang sesuai soalnya kemarin seperti itu. Cuman yang Bu Retno ingatkan adalah 3 digit pertama di depan ini ya. Jadi 020 itu berarti adalah kode transaksinya 02, sedangkan 0 ini adalah menunjukkan dia transaksi normal, bukan transaksi pengganti. Ya, jadi kalau kita lihat di soal gitu ya, di sini sudah dikelompokkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak keluaran itu bagaimana, Bu? Pajak keluaran itu ketika kita melakukan penjualan gitu ya, ketika kita melakukan penjualan barang atau JKP gitu ya. Nah, otomatis kita sebagai PKP, pengusaha kena pajak, berkewajiban memungut PPN. Nah, itu namanya pajak keluaran. Nah, ketika kita melakukan pembelian yang di bawah pembelian, kita juga bayar PPN ya gitu. Jadi nanti di akhir kita akan memperhitungkan antara PK dengan PM. Karena pajak keluaran itu bisa dibayangkan Mbak dan Mas di sini adalah uang dari pemerintah yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus menyetorkan. Kenapa kok dititipkan, Bu? Ya iya, soalnya kita memungut dari pembeli kita. Tapi itu sebenarnya bukan hak kita, tapi hak negara gitu. Jadi kita harus menyetorkan. Nah, apabila PK ini lebih besar daripada PM, maka otomatis kurang bayar. Jadi kita harus setor. Tapi kalau PK-nya ini lebih kecil daripada
pajak masukannya atau PM, nah otomatis kita lebih bayar gitu ya. Nah, kita masuk pada transaksi 7 Mei diekspor sepeda motor menggunakan LC, nah langsung saja kita tulis. Cuma kalau ekspor itu dia tarif PPN-nya 0% ya. Lalu untuk tanggal 9 Mei diserahkan unit 100 unit sepeda motor harga satuannya 14.300. Nah, di situ ada keterangannya termasuk PPN, jadi pengerjaannya seperti ini ya. Karena tarif PPN ini 11%, berarti kita cari DPP-nya, dasar pengenaan pajak, yaitu 100 per 111 kali 14.300. Nah, 111 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 100% ditambah 11% dari pajak PPN. Ya, ketemulah DPP-nya, baru PPN-nya kita cari 11% dari DPP. Nah, 12 Mei juga sama ya, kita tentukan DPP, cuman kalau di sini masih harga jual. Nah, seterusnya sampai tanggal 25, ini kenapa dibuat merah? Karena dia retur ya. Kalau retur berarti mengurangi penjualan dari pengusaha tersebut gitu. Makanya kita buat minus gitu ya. Nah, ini dijumlahkan ke bawahnya. Cuman ini Bu Retno mau balik lagi. Kenapa ini ada 020, 010 gitu ya. Nah, kalau 16 sekian ini tadi kan diketahui di soal. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, misalkan ya tanggal 9 Mei diserahkan unit kepada Bendahara Menteri Kelautan. Nah, kita lihat. Ternyata kalau kepada bendahara itu kodenya adalah 02. Maka kita yang di depan adalah 02 16 titik berapa. Walaupun setelah dibenarkan Bu Retno seperti ini harusnya 020 ya 00 1 22 1 23 4 5 6 7 8. Jadi harusnya gini. Ini sekalian Bu Retno betulkan ya biar enggak bingung. Nah, harusnya seperti ini. Jadi ini sesuai yang kode digit yang dari atas. Tapi 010-nya tidak berubah ya, karena itu dipengaruhi oleh kode transaksinya. Itu juga sampai 040. Ini terus 2. Nah, ini ya, ini sudah Bu Retno betulkan supaya jenengan tidak bingung. Nah, jadi di sini 020 001 22 123 45 6 7 8. Jadi 001 22 123 45 6 7 8 ini dari KPP ya. Sedangkan yang 020 ini adalah yang 02 karena kode jenis transaksinya, sedangkan 0 atau 1 adalah menunjukkan dia normal atau penggantinya gitu ya. Nah, lanjut kita ke transaksi tanggal 12 Mei. Diterima pembayaran penuh dari PT Warna Indah atas penyerahan sepeda motor bla bla bla. Nah, di situ berarti kita pakai 01. Kenapa kita pakai 01? Nah, karena di sini tidak ada keterangan bendahara, tidak ada keterangan di daerah berikat gitu ya. Jadi di sini adalah penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh si penjual gitu. Jadi kita pakai 01 gitu ya. Nah, setelah itu kita totalkan semua. Nah, ini kenapa pakai 07 gitu ya? Karena di sini adalah transaksinya di kawasan berikat gitu ya. Jadi kalau kita baca tanggal 15 Mei, nah di kawasan berikat ini ada ketentuannya gitu ya. Ada ketentuannya kalau dia pakai kode 07. Nah, untuk penjelasan tentang kode faktur secara lebih dalam nanti bisa dibaca di peraturan ini ya. Kalau pengen tahu lebih dalam yang masuk bendahara itu siapa aja dan seterusnya gitu. Supaya ketika
mengerjakan soal kalian nanti juga bisa lebih memahami. Gitu ya. Nah, ketika ini dijumlahkan gitu ya, di sini kok ada angka beda Bu, padahal kan kalau di sini PPN-nya jumlahnya 226 gitu, karena yang bisa diperhitungkan sebagai pajak keluaran gitu ya, yaitu 1, 4, 6, dan 9 gitu. Nah, kenapa kalau 2 kok tidak diperhitungkan Bu? Nah, misalkan seperti yang kita ingat, jadi atau kita ketahui ya kalau belum tahu gitu, nanti bisa diperdalam lagi karena kalau perpajakan itu memang kita harus pembelajaran yang kontinu gitu. Jadi kalau dipungut oleh pihak pemerintah gitu ya, otomatis uangnya PPN tidak di kita, di penjual, tapi langsung dibawa ke bendahara pemerintah gitu ya. Jadi itu kasus khusus gitu. Jadi langsung dibawa. Nah, untuk selanjutnya yang pajak keluaran di sini sudah ditulis Bu Retno. Jadi kode transaksinya silakan yang 1469. Jadi 01, 04, 06, 09 kita cari dan juga retur ya tentunya gitu karena retur otomatis mengurangi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini yang kode ininya loh. Ya, ini 02 berarti tidak ikut kita jumlahkan. Berarti yang kita jumlahkan adalah 0 ini mulai 12 Mei. Jadi ini saya sorot lagi. Jadi G26, G27, G29 ya. G26, 27, 28, 29 ini. Nah, lalu untuk transaksi di bawahnya kita menjumlahkan ya atau menotalkan pajak masukan gitu. Nah, kalau yang kita perhatikan di sini karena kita tidak penjual, jadi nomor faktur ini kita peroleh dari penjualnya ya. Kalau kita menentukan nomor faktur itu ketika di sini kita berperan sebagai penjual. Tapi ketika kita berperan sebagai pembeli, nomor faktur di sini ya, nomor faktur di sini itu ini kita peroleh dari si pembeli gitu ya. Nah, kita masukkan seperti biasa. Ini kenapa ada merah Bu? Karena ini negatif atau retur ya. Jadi kalau retur itu mengurangi dari total. Nah, kalau yang untuk yang pajak masukan itu kita totalkan saja jumlahnya berapa. Kalau ini Bu Retno di PP-nya dijumlahkan, baru nanti totalnya. Cuma sebenarnya sama aja sih. Jadi ketika kita mau menotalkan ini juga sama. Gini ya. Tuh, kok beda ya? Sebentar. Oh. Jadi ini ya ternyata salah tadi kalau dari 11% dari sini karena ya ini tadi apa namanya hasilnya jadi berbeda gitu. Jadi mendingan PPN-nya ditotalkan saja sama seperti ini. Jadi karena ketika impor itu tarifnya berbeda gitu ya. Jadi kita totalkan seperti ini, jumlahnya ini. Nah, jadi PPN adalah selisih antara transaksi PK dengan PM gitu ya. Ketemulah dia PPN kurang bayar ya sebesar 51 juta. Tapi di sini di soal ada KMS. Nah, kalau PPN KMS itu sebenarnya sama tarifnya 11% PPN, cuman dia untuk menentukan DPP adalah 20%. Jadi sebenarnya bisa juga kalian cari DPP-nya dulu, 20% kali biayanya di situ 200 juta ya.
Bu Retno ingatkan, biaya di sini tidak termasuk biaya tanah ya, jadi hanya biaya untuk membangun. Dan apabila luas bangunannya itu di bawah 200 meter persegi, itu tidak perlu dikenakan PPN KMS. Tapi ketika sudah di atas 200 meter persegi, maka harus dikenakan PPN KMS. Gitu ya. Jadi ini sudah jelas. Jadi di sini tarif PPN-nya tetap 11%, tapi khusus untuk PPN kegiatan membangun sendiri, DPP-nya adalah kita tentukan dari 20% dari biayanya gitu. Sehingga ketemulah ini ya. Ketemulah berubah. Nah, ketemulah 4.400.000, jadi kita kurang bayarnya sebesar sekian. Gitu ya. Semoga cukup membantu. Nah, apabila kemarin pengerjaannya atau yang dikumpulkan masih salah Bu, gitu, enggak apa-apa. Yang penting kalau kalian mengerjakan sendiri tuh kalian akan tahu, oh salahnya saya di sini. Jadi harapannya ketika ujian nanti Mbak dan Mas sudah bisa mengerjakan lebih baik gitu sehingga nilainya juga lebih maksimal. Oke, seperti itu saja ya penjelasan dari pertemuan kita di bab faktur PPN ini di pertemuan 5. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.